Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini saya akan membacakan salah satu buku karya Muhammad Al-U'rawifi, di mana buku ini berjudul Enjoy Your Life, nikmatilah hidupmu. Oke, untuk bagian yang pertama, kita langsung saja. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mereka tidak akan mengambil pelajaran. Oke, mari kita lihat yang ketiga. Yang pertama, mereka tidak akan mengambil pelajaran. Sebuah pesan masuk ke HP-ku. Berikut isi teksnya. Wahai Syekh, apakah hukumnya bunuh diri? Bergegas ke telepon si penanya, dan rupanya yang mengangkat telepon adalah seorang remaja. Terjadilah percakapan berikut ini. Saya, kata Syekh, maaf, aku belum memahami pertanyaanmu. Bisakah kau ulangi? Remaja tersebut menjawab, pertanyaanku sudah jelas. Apa hukumnya bunuh diri? Kemudian aku tertawa dan menjawab dengan jawaban yang tidak akan pernah ia kira. Aku katakan padanya, hukumnya diperbolehkan. Remaja, jawabannya. Apa? Jawabannya sambil berteriak. Saya, bagaimana kalau aku membantumu mencari cara dalam upayamu bunuh diri? Si remaja tadi terdiam. Kemudian Syekh berkata lagi, baiklah, kalau begitu, apa alasanmu ingin bunuh diri? Remaja tersebut menjawab, wahai Syekh, aku ini seorang pengangguran. Orang-orang banyak yang tidak suka kepadaku. Pada dasarnya, aku pun merasa sebagai orang yang gagal. Dan begitulah seterusnya ia mengisahkan. Kemudian, dia bercerita padaku panjang lebar tentang kekurangan dirinya. Dia merasa belum mampu memanfaatkan potensi yang dia miliki. Inilah bencana yang sering dialami oleh kebanyakan orang. Mengapa mereka hanya memikirkan satu sisi dari dirinya dan melupakan sisi yang lainnya? Mengapa mereka hanya terpukau melihat orang yang sanggup menaklukkan puncak gunung, namun terpaku melihat diri sendiri yang belum bisa melebihi apa yang orang lain capai? Seharusnya minimal mereka bisa menyamainya. Sekarang engkau tahu siapa orang yang tidak akan mengambil pelajaran. Melalui buku ini, bahkan melalui buku-buku lainnya yang membahas tentang pengembangan diri. Ya, merekalah orang-orang yang hina, yang hanya mau menerima kekurangannya dan tidak mau meningkatkan potensinya. Yang akan selalu berkata, inilah tabiat hidupku. Aku membiasakan diriku seperti ini dan tidak akan mengubahnya. Orang lain akan memperlakukanku sesuai tabiatku. Mustahil aku bisa seperti Khalid dalam berbicara, atau seperti Ahmad yang selalu bahagia, ataupun juga seperti Ziyad yang dicintai banyak orang. Itu semuanya mustahil bagiku. Suatu hari, aku duduk dalam sebuah pengajian bersama seorang syekh yang sudah sangat renta. Para hadirin di pengajian tersebut adalah orang awam dan hanya memiliki sedikit kemampuan berinteraksi. Sang syekh dalam pengajiannya membawakan beberapa buah hadis umum yang telah diketahui oleh banyak orang.
Dalam pengajian tersebut, hanya ada satu orang yang dapat menuruti keinginan sang syekh. Itu pun karena ia sudah tua, sehingga memiliki kemampuan untuk menghormati orang lain. Itu saja, tidak lebih. Di sana, aku menyampaikan sedikit perkataan kepada syekh. Di sela-sela penyampaian itu, aku teringat dengan sebuah fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Setelah aku selesai berbicara, sang syekh berkata kepadaku dan menatapku dengan raut wajah yang gembira. Aku dan Syekh bin Baz itu berteman. 40 tahun yang lalu kami belajar di sebuah masjid bersama Syekh Muhammad Ibrahim. Lalu aku menoleh kepada syekh tersebut. Timbul kegembiraan di wajah ketika ia bercerita. Ia sangat senang karena ternyata temannya adalah seorang yang sukses. Ketika itu juga aku bergumam dalam hati, wahai diri yang hina, mengapa engkau tidak bisa sukses seperti Syekh bin Baz? Padahal engkau tahu jalan menuju kesuksesan itu. Ketika Syekh bin Baz wafat, mimbar-mimbar, mihrab, perpustakaan seakan ikut menangis. Orang-orang pun bersedih karena kehilangan beliau. Sedangkan engkau yang juga akan meninggal suatu hari nanti, mungkinkah akan ada yang menangisi? Barangkali mungkin ada. Itu hanya sebuah formalitas ataupun hanya kebiasaan semata. Kita mengagung-agungkan diri, pernah mengenal si fulan, telah berteman lama bersama si fulan, pernah duduk berbincang bersama si fulan. Ini bukanlah sebuah penghormatan, karena penghormatan itu kedudukannya lebih tinggi dari sekedar apa yang diagung-agungkan. Jadilah pahlawan dan bertekad kuatlah dari sekarang untuk mengasah kemampuanmu. Jadilah orang yang sukses. Ubahlah tangisan menjadi senyuman, kesedihan menjadi kegembiraan, kekikiran menjadi kemurahan, kemarahan menjadi kesabaran. Jadikan musibah menjadi keberuntungan, dan iman sebagai senjata. Nikmatilah hidupmu. Hidup ini sebentar. Tidak ada lagi waktu untuk sibuk dengan perbuatan yang sia-sia. Maka, jika ditanya bagaimana cara menikmati hidup, atas sebab itulah buku ini hadir. Tetaplah bersamanya sampai kita mendapatkan inti dari buku ini dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Baik, mungkin untuk bagian yang pertama sampai di sini. Satu pesan untuk kawan-kawan, jika tidak sempat membaca, maka dengarkanlah. Oke, tetaplah bersama kami, pasukan yang memiliki tekad yang kuat dan bulat, wajib meningkatkan kemampuannya dan memanfaatkan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.